Habib Rizik dan Jaksa Penuntut Umum akan berhadapan lagi di Pengadilan Tinggi DKI. Habib Rizik Syihab dan kuasa hukumnya akan kembali berhadapan dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam perkara pidana karantina kesehatan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kali ini perkaranya soal pengajuan banding di Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta. Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Alek Adam Faisal mengatakan, proses banding untuk dua perkara yang menjerat Rizik dalam proses akhir sebelum dilimpahkan ke PT DKI. Berkas banding perkara nomor 221, 222, dan 226 sekarang dalam proses insek. Ini proses terakhir sebelum berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi, ujarnya Kamis 1 Juli 2021. Setelah semua berkas selesai masih ada lagi tahap terakhir, yakni insek. Insek adalah PN Jakarta Timur memanggil tim kuasa hukum Habib Rizik dan JPU untuk saling memeriksa kelengkapan berkas banding sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Nanti apa dari mereka, kuasa hukum Rizik dan JPU, ada catatan atau perbaikan, setelah itu berkas dikirim. Tapi kalau mereka enggak datang untuk insek atau enggak ada catatan perbaikan pun, berkas tetap kita kirim, kata Alex. Dia menuturkan hasil insek tidak memengaruhi waktu pelimpahan berkas ke Pengadilan Tinggi karena tahap utama yakni surat pernyataan banding sudah diterima Pengadilan Negeri. Yang paling utama itu pernyataan bandingnya. Administrasinya kita Pengadilan Negeri Jakarta Timur lengkapi. Kalau ada insek ya kita masukkan, kalau enggak ya tetap kita kirimkan, ujar Alex. Dalam perkara kerumunan Petamburan, Habib Rizik dan 5 mantan petinggi FPI dinyatakan terbukti melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Habib Rizik dan 5 ex-petinggi FPI divonis 8 bulan penjara. Sementara, kerumunan Megamendung Kabupaten Bogor, Habib Rizik dijatuhi hukuman pidana denda sebesar 20 juta rupiah. Setelah itu, tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab juga melayangkan surat pernyataan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu 30 Juni 2021. Surat banding yang diserahkan terkait kasus RS Umi Bogor yang menjerat Habib Rizik Syihab, Hanif Alatas, dan Dr. Andi Tatat. Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Alek Adam Faisal mengatakan, pihaknya akan mengirim berkas tersebut setelah lengkap ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Untuk perkara RS Umi, baru dari kuasa hukum HRS dan menantunya mengajukan surat pernyataan banding, sedangkan Dr. Andi Tatat kemarin mengajukan pernyataan bandingnya, kata Alex saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Rabu 30 Juni 2021. Sebelumnya diberitakan Habib Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara terkait kasus swab test di RS Umi Bogor. Sementara itu, Hanif Alatas dan Dr. Andi Tatat sama-sama divonis 1 tahun penjara. Mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI itu dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana dengan melakukan penyiaran berita bohong dan menimbulkan keonaran. Menyatakan Muhammad Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penjara 4 tahun, ujar Hakim Ketua Katwanto. Habib Rizik dianggap melanggar dakwaan primer, yakni pasal 14 ayat 1 subsidiar pasal 14 ayat 2, subsidiar pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saking putus asa, Novel Bamukmin pun berpihak ke mahasiswa untuk demo. Ditulis oleh Sardi dari siwar.com. Ada seruan aksi turun ke jalan besar-besaran beredar di media sosial. Mahasiswa katanya akan melakukan demo besar pada tanggal 5 Juli 2021. Dan ini sudah diklarifikasi sendiri oleh BEM UI. BEM UI 2021 tidak pernah berencana melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 5 Juli 2021. Mereka menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar. BEM UI 2021 memahami tingginya kasus COVID-19 dan mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama menjaga protokol kesehatan. Itu yang dikatakan oleh Ketua BEM UI. Sekilas, seruan turun ke jalan ini memang ngawur. PPKM darurat sedang dilaksanakan. Memaksa demo malah membuat para mahasiswa jadi sasaran cacian, bahkan bisa jadi sasaran amukan masyarakat yang kesal. Niat ingin tampil bak pahlawan malah dicaci habis-habisan. Ini tindakan yang bodoh, karena pemerintah bisa lebih mudah memberesi mereka. Jadi clear ya, tidak ada demo-demoan, yang ada palingan demo masak di rumah masing-masing. Tapi sebelum itu, ada yang terpancing isu tersebut, katakanlah tukang kompor. Salah satunya kader dari partai mantan presiden prihatin. Yang kedua adalah, maaf, kalau pembaca sudah muak dengan orang ini, Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin. Dia mendukung BEM UI yang mengkritik dan menjuluki Presiden Jokowi sebagai the king of lip service.
Novel juga menyatakan mendukung BEM se-Indonesia untuk menurunkan Jokowi dari jabatan presiden yang menurutnya sesuai dengan keinginan rakyat. Saya mendukung langkah BEM UI dan BEM se-Indonesia untuk menurunkan Jokowi sesuai keinginan rakyat dan konstitusi, kata Novel. Dan perlu diketahui, sesuai TAP MPR nomor 6 tahun 2001, Presiden sudah tidak dipercaya rakyat, wajib mundur, katanya lagi. Novel kemudian membeberkan alasan dirinya setuju dengan pernyataan BEM UI bahwa Presiden Jokowi kerap mengumbar janji manis tapi tidak direalisasikan. Sampai saat ini, bukti dari kinerjanya hanya janji-janji belaka, bahkan diduga untuk menutupi janji yang sudah tidak ditepati dengan janji lagi, katanya. Kasihan sekali orang ini deh. Setelah tidak bisa menyerang pemerintah karena Rizik sudah dipenjara dan para sponsor pun sudah mundur teratur, akhirnya Novel Bamukmin menjadi seperti orang stres. Mungkin saat Rizik pulang, hasratnya melibas pemerintah sangat menggebu-gebu. Mungkin sudah terbayang dalam pikirannya bagaimana kelompoknya akan memenangkan pertarungan melawan pemerintah. Akan tetapi, Tuhan berkehendak lain. Rizik dan para pendukungnya ternyata dilibas sampai pasrah tak berdaya. Mimpi menang malah digantikan dengan kekalahan telak yang amat menyakitkan. Yang paling menyakitkan dari itu semua adalah Rizik yang divonis 4 tahun penjara. Pulang disambut bagaikan pahlawan, kini berakhir di penjara bagaikan orang terhina. Jadi orang yang sangat mudah memahami bagaimana kecewa dan marahnya Novel terhadap pemerintah. Orang ini memang sudah bisa dianggap sebagai spesialis sakit hati yang dilampiaskan dengan marah-marah dan membuat narasi ugal-ugalan. Marah kepada pemerintah tanpa alasan yang jelas. Saat Prabowo banting setir bergabung dengan pemerintah, kelompoknya juga marah dan ucapkan selamat tinggal pada Prabowo. Rizik di penjara juga marah, seperti orang yang sedang tersiksa lahir dan batin. Makanya jangan heran ketika BEM UI mulai mengkritik Jokowi, Novel Bamukmin ikut menunggangi dan mengompori. Harapannya, apalagi kalau bukan Jokowi lengser. Ini harapan yang terus dipelihara meski tidak pernah bisa terwujud. Intinya, di mana ada orang yang bisa membuat sebuah isu besar menyerang pemerintah, Novel Bamukmin akan mendukung dan bahkan mendorong. Orang ini sudah putus asa sekali. Mau gelar demo, tak ada logistik dan dana. Teriak-teriak tapi tidak ada yang mau dengar. Marah-marah, tidak ada yang takut. Malah merasa lucu dan kasihan. Apa tidak capek tuh? Tiap hari menumpuk kekesalan dan kebencian kepada pemerintah? Mungkin sampai terbawa ke alam mimpi. Sampai-sampai mahasiswa pun disikapi. Ibarat tak ada Rizik, mahasiswa pun jadi. Kalau tak ada mahasiswa, mungkin nanti bocil teriak lengserkan presiden pun akan dibela. Hari gini masih berharap mau lengserkan pemerintah atau berharap presiden turun? Ini adalah mimpi paling bodoh, terbodoh dari yang terbodoh. Rizik saja bisa disikat sampai ampun-ampun tak berkutik. Bagaimana menurut Anda?